pada awal Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyampaikan wahyunya. Maka sebelum Nabi menyampaikan wahyu, sebelum Nabi mendakwahkan kepada orang lain, maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk memperbaiki pribadinya. Dengan cara yang pertama membersihkan pakaiannya, kemudian diperintahkan untuk menunaikan sholat tahajud atau sholat malam, termasuk untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Maka pada surat Al-Muddathir, surat yang ke-74 ayat yang kelima, Allah perintahkan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, warujza fahjur. Maka kepada barang-barang atau perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang maksiat, hendaklah kamu meninggalkan, hendaklah kamu jauhi, karena perbuatan-perbuatan maksiat itu akan merendahkan kepada dirimu, akan menjauhkan kamu dari Allah, akan mendekatkan kamu kepada setan. Nah, ayat ini khususnya kepada Nabi, tapi umumnya kepada umatnya, termasuk kepada kita. Kalau kita mengaku meyakini menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang beriman kepada Allah, kemudian menjadi orang yang bertakwa, maka tidak pantas kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Orang-orang baik itu mulai dari ucapannya, tingkah lakunya, sifat-sifat dasarnya, termasuk sudut pandangnya adalah kebaikan. Sebaliknya orang yang jelek itu mulai dari ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, termasuk sudut pandangnya adalah perbuatan-perbuatan yang jelek. Ada orang yang mengibaratkan atau memberikan satu gambaran antara lebah dengan lalat. Yang namanya lebah itu bangun pagi yang dipikirkan adalah mencari bunga, mencari madu, ya, di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang enak, di tempat-tempat yang memuliakan. Sebaliknya yang namanya lalat tuh bangun pagi yang dipikirkan adalah mencari tempat sampah, mencari tempat-tempat yang kotor, mencari tempat-tempat yang maasnya menjijikkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang yang dimakan adalah hal yang menjijikkan. Makanya Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk bermulazamah, melazimi, membiasakan diri dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita membiasakan dalam keburukan. Kemudian dicontohkan di antara perbuatan-perbuatan yang jelek adalah yang utama, yaitu menyembah kepada berhala. Ketika Nabi Muhammad diutus Allah di tanah Mekah, maka di Mekah itu terjadi ataupun masuk era namanya jahiliyah atau masa kebodohan. Kebodohan dalam hal apa? Bukan dalam hal perdagangan, bukan, tapi kebodohan dalam hal penyembahan atau peribadatan. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang Mekah pada waktu itu menyembah berhala-berhala, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan manfaat. Ya, yang saya contohkan Bapak Ibu, maaf saja, ini sekedar contoh saja ya. Kalau ada orang yang ingin cari utangan uang, itu kan sepantasnya utang kepada yang kaya, bukan yang miskin, ya tak? Utang kepada yang miskin tidak akan mendapatkan, kenapa? Oh, dia aja miskin. Demikian juga yang namanya menyembah, menyanjung, memuja dan itu adalah intinya nanti akan meminta. Ya.
Nah, kalau yang disembah, yang dipuja, yang disanjung itu sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya maka apa yang mereka minta tidak akan dapat dikabulkan. Makanya kita Bapak Ibu, kalau di dalam surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in. Setelah kami memuja kepada Engkau ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi ketika kita ada kerja, terus kita akan dapatkan uang. Nah, kalau kita nyembah kepada berhala, sekali lagi, berhala itu tidak akan mampu untuk memberikan apapun yang kita minta. Jangan kok yang kita minta. Seandainya mereka punya makanan, kemudian disambar lalat pun mereka tidak bisa menyelamatkan makanannya. Ya. Maka sekali lagi jangan sampai kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Kemudian perintah untuk menjauhi berhala. Kisahnya pada Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad jauh ada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk membangun Ka'bah dengan anaknya namanya Ismail. Setelah membuat Ka'bah, kemudian keduanya mempersembahkan kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku membuat Ka'bah ini, sehingga Engkau adalah zat yang maha mengetahui. Terus kemudian didoakan lagi wa in qala Ibrahim. Dan ketika Ibrahim berkata atau berkata Rabbis al-hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Itu negeri Mekah, negeri yang aman. Warnuni wabannya anak udah asnan, dan jauhkan aku dan anak turunku dari nyembah kepada berhala. Kenapa? Karena sekali lagi nyembah berhala adalah suatu kebodohan. Ya, jadi kita kalau nyembah berarti kita menjadi orang-orang yang bodoh. Rabbi innahuna aqla kata minan nas wa Allah, sesungguhnya berhala itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi sampai sekarang. Yang namanya musyrik itu selalu ada di sepanjang zaman, di setiap umat atau umur. Sehingga yang disitu sangat-sangat banyak sekali. Paman tabi'ani fa'innakum ini ya Allah. Barang siapa nanti ada orang yang mereka mengikutiku pada agama-agamaku, agama yang nyembah kepada Allah, itulah orang-orang yang menjadi pengikutku. Wa man asani fa'innaka ghafurun, dan orang-orang yang maksiat kepadaku adalah dan yang maha penolak, maha penyayang. Di bawah itu Nabi Ibrahim sudah jauh-jauh hari memohon kepada Allah supaya anak turunnya dihindarkan dari nyembah kepada berhala. Ya, maka kita juga begitu, kita harus mewasiatkan kepada anak turun kita jangan sampai menjadi penyembah-penyembah. Demikian juga yang dilakukan oleh Pak Luqmanul Hakim. Ya. Di surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-13, ketika Pak Luqman itu menasihati kepada anaknya, penasihatnya adalah supaya jangan mensekutukan Allah. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika Pak Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihati pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim.
Karena sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman, penganiayaan yang dosanya sangat besar. Kenapa? Karena yang dizalimi, yang dilecehkan, yang dihina adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah Ta'ala, itu artinya kita tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, makanya harus kita hindari melecehkan Allah, maka dia adalah sangat-sangat besar. Ya. Terus kemudian dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu dambin a'dzam, apa dosa yang paling besar wahai Rasulullah? Ya. Maka kemudian Nabi menjawab adalah antas ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yang diperbuat oleh manusia itu adalah ketika orang itu menjadikan bagi Allah sekutu, bandingan-bandingan, sedangkan Allah yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki kepada seharusnya dia memuliakan Allah. Seharusnya dia itu menyembah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Hanya Bapak Ibu, kemusyrikan itu nanti akan muncul dengan berbagai macam cara atau sebab. Di antara sebabnya ketika orang itu sebetulnya mau mengabdi kepada Tuhan tapi nggak tahu jalannya, kemudian menciptakan sendiri Tuhan-Tuhan yang baru, Tuhan yang dianggap bisa memberikan perlindungan. Ya, contoh ya, dulu ada orang yang ketika dia melihat matahari atau melihat bulan, ya, di waktu malam melihat bulan purnama, begitu indahnya, begitu manfaatnya, kemudian dia menjadikan bulan sebagai Tuhannya. Ketika pagi kemudian bulannya hilang karena kalah dengan matahari. Muncullah matahari, ini lebih besar, dan dijadikan Tuhan. Ketika sehari mataharinya sudah tenggelam, maka dia kemudian jadi bingung. Ya. Nah, itulah beberapa contoh yang menyebabkan timbulnya kemusyrikan. Atau karena sudah di generasi sebelumnya, bapaknya, kakek moyangnya sudah nyembah kepada berhala, kemudian anak turunnya melestarikannya, kemudian ikut-ikut nyembah kepada berhala. Ini juga terjadi. Makanya kita Bapak Ibu, terhadap budaya warisan nenek moyang kita yang cocok dengan agama, monggo kita lestarikan, kita lanjutkan. Contohnya, nenek moyang kita punya tradisi namanya menghormat kepada orang tua, kepada bapak ibunya, dengan istilah wong Jawa kuwi hendaklah iso mikul dhuwur mendem jero karo wong bimakna untuk menghormat. Dan itu cocok dengan Islam. Islam mengatakan wa bil walidaini ihsana, maka itu kita lanjutkan, ya. Tetapi yang tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan ajaran, maka kita tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya masalah tirakat. Wong Jawa itu dulu tirakatnya dengan puasa. Apa puasanya? Puasanya ada yang muting, ada yang nguler, ada yang ngeret, ya. Nah, kemudian setelah datang Islam, ya, kita diajari Nabi dengan puasa. Mulai dari puasa wajib pada bulan Ramadan, ditambah puasa sunnah mulai dari sebulan 3 kali atau puasa bid, kemudian ditambah dengan puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan Islam kepada kita. Maka kita pindah, kita nggak usah ngerowot, nggak usah ngepret, nggak usah kosong mutik, ya, tapi kita kemudian menggunakan puasa yang diajarkan Islam kepada kita. Terus kemudian Bapak Ibu,
Yang berikutnya Nabi bersabda bahwa hendaklah kita ini meninggalkan 7 perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah musyrik kepada Allah seperti tadi ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah asyikru, belajar sihir. Pada zaman Nabi Sulaiman ya, banyak terjadi tukang sihir yang ilmunya kemudian disampaikan, diajarkan kepada masyarakat ya. Sampai terjadi antara satu dan saling mengalahkan. Kemudian dengan kekuasaannya Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan semua ilmu sihir ya. Kitab-kitabnya dikumpulkan sampai kemudian disimpan di bawah kursinya Nabi Sulaiman supaya orang tidak belajar sihir. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kemudian ada yang mengambil lagi, kemudian sampai sekarang banyak ilmu sihir yang diajarkan kepada manusia. Nah, kita jangan sampai belajar ilmu sihir ya. Terus yang berikutnya adalah kita memakan harta anak yatim, termasuk perkara yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena di dalam Islam kita diperintah Allah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kenapa? Karena kasihan. Anak yatim itu adalah anak yang telah ditinggal mati bapaknya, sehingga pada umumnya mereka butuh namanya bantuan. Nah, kalau bapaknya ketika meninggal dunia itu mempunyai harta benda yang cukup, maka kita diwajibkan untuk mengelolanya ya. Bukan kemudian malah mengeksploitasinya. Ini mumpung anak yatim masih kecil, punya sawah 5 hektar, terus digarap kemudian nggak pernah dikasihkan pada anak, namanya orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah memakan riba ya. Jadi kalau dalam Bapak Ibu, namanya orang bermuamalah itu ada yang dengan menggunakan jual beli secara normal, ada yang menggunakan pakai riba. Apa riba itu? Secara bahasa Bapak Ibu, riba itu maksudnya atau artinya adalah tambahan yang didapatkan dari 2 macam hal. Yang pertama namanya riba nasiah, karena bertambahnya waktu, yaitu namanya riba nasiah. Yang kedua adalah riba fadl, riba yang timbul karena perbedaan jenis. Contohnya ya, kalau di daerah kita biasa makan namanya beras atau bahan makan pokoknya adalah beras. Ada beberapa jenis beras, beras C4, beras Bramu, beras Rojo, kemudian ditukarkan 1 kilo beras Rojo dengan 1,5 atau 2 kilo beras C4 itu enggak boleh. Ya harus satu dengan 1 kilo ya. Kenapa? Karena dia makanan pokok, nggak boleh ditukar dengan berbeda timbangan atau berbeda harganya, harus sama. Adalah beberapa mau bikot tadi ya. Jadi kalau kita menghindari mau bikot, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik ya. Kemudian perintah untuk menghindari berbagai macam kemaksiatan ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi juga berkata istanibu as-sal'an ya. Kemudian yang berikutnya doa supaya kita dijauhkan dari keburukan atau kesalahan. Ketika kita memulai sholat sebelum Fatihah kita membaca doa apa namanya? Doa
doa iftitah. Ada beberapa macam doa iftitah. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata baina masjidi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan arah timur dengan arah barat, suatu jarak yang sangat-sangat jauh, supaya kita tidak sesering mungkin berbuat keburukan. Contoh, umpamanya apa Bapak Ibu? Yang kita masih sering berbuat salah apa kira-kira? Ngerasani nopo berkata bohong. Contohnya esok basuku ngerasani, duka yus ngerasani meneh, bandur ngerasani tekan ngasar. Artinya kita tuh masih banyak salah, ya. Terus berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama bata baina wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan arah timur dengan arah barat. Jadi seandainya salah tapi tidak sering-sering. Salah itu ya setahun sekali saja, jangan setahun 36 kali, berarti ya tiap hari salah. Ya, itu yang belum salah. Yang sudah salah gimana? Allahumma naqqini minal khotoya sama guna kotamu atau minarkan. Yang sudah salah, saya sudah sampai di hati kita, sudah mengotori hati kita. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari kotoran. Ya. Terus yang ketiga, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa taji wal karot. Ya Allah, basuhkanlah kesalahanku, dosa-dosaku dengan air, dengan embun atau dengan salju dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus berusaha bagaimana untuk tidak salah. Tetapi yang namanya manusia nggak punya salah. Ya. Terus bagaimana yang sudah salah berusaha untuk dihapuskan dengan cara mulai dari kita beristighfar, ya. Atau Nabi katakan wa'an bi'il sayyata hasanat tampuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang salah, yang dosa, yang maksiat, yang mungkar dengan perbuatan-perbuatan yang baik, entah itu mulai dari kita berpuasa atau yang lainnya, supaya perbuatan yang baik tadi dapat menutup perbuatan yang buruk. Nah, nanti kalau kita sudah sesering mungkin berbuat kebaikan-kebaikan, insya Allah akan timbul namanya insting kebaikan. Ya. Orang baik itu akan mudah kalau diajak berbuat kebaikan dan susah diajak berbuat keburukan. Sebaliknya yang namanya orang buruk itu akan lebih dekat diajak berbuat buruk dibandingkan berbuat baik. Ya, hanya Bapak Ibu, mari kita bermula jamak dengan kebaikan-kebaikan tadi. Meskipun pada awalnya mungkin susah. Contohnya masalah sholat tepat waktu bukan perkara yang mudah. Banyak yang masih mengundurkan dari waktu-waktunya. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan memudahkan kepada kita. Ya, hanya pentingnya kesungguhan tadi. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahkan subulana," yang artinya dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, lanah yanahum subulana, sungguh akan kami tunjuki mereka pada jalan-jalan kami, ditunjukkan jalannya, dimudahkan, diberi berbagai macam pertolongan-pertolongan.
Wa innallaha ma'al muhsinin, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya sebetulnya kita nggak mampu berbuat kebaikan, tetapi dimudahkan Allah. Ya, contohnya lagi ya, sholat malam ya, bangun jam 2:30, jam 3 tiap malam bukan perkara yang mudah. Tapi kalau sudah dimudahkan ya jadi mudah. Meskipun tidurnya jam 1 bangun jam 3 ya mudah. Kenapa? Dimudahkan Allah ya. Ya kita harus berusaha menjadi orang-orang yang bermujahadah ya. Terus kemudian kalau sudah kita meninggalkan berbagai macam perbuatan yang buruk, jangan sampai kita itu kepengen berbuat buruk lagi. Karena apa? Yang namanya setan itu tidak akan berhenti menggoda kita dalam berbagai macam kisah-kisah ya. Ada orang-orang yang awalnya berbuat baik dalam waktu yang lama ya. Ada seorang ulama baru namanya Barsis. Dia itu sekitar 200 tahun berbuat kebaikan, menjadi ulama besar, menjadi orang yang banyak kebaikannya. Suatu saat ada tamu datang kepada dirinya, kemudian setelah bertamu, dia itu sholatnya lebih khusyuk dibanding dengan Barsis tadi. Kemudian Barsis tadi takjub, kok kamu bisa sholat seperti itu? Apa resepnya? Oh, resepnya mudah. Karena aku dulu adalah ahli maksiat, sehingga ketika sholat aku teringat dosa-dosaku, sehingga aku bisa sholat dengan khusyuk. Oh itu iya. Jadi kalau kamu pengen sholat khusyuk ya kamu maksiat dulu. Nah, kemudian disuruh untuk maksiat, wah kalau maksiat nanti bagaimana? Nah nanti kalau kamu nggak buat maksiat ya kamu nggak teringat dosa-dosa kamu nggak punya dosa. Oh dan sekarang sama maksiat ya. Kalau bisa ya yang besar sekali yang bunuh orang ya. Wah bunuh orang nanti terlalu besar dosanya. Nah, kemudian akhirnya minum khamr, kemudian zina, kemudian membunuh bakul khamrnya ya. Jadi berturut-turut kemudian mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Jadi yang namanya amalan itu yang sudah baik monggo dilestarikan, monggo diistiqomahkan sampai akhir hayat. Sekali lagi setan itu akan selalu menggoda kepada kita. Bahkan pada akhir-akhir hayat kita, setan akan berusaha untuk menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Maka sebagian doa yang diajarkan Nabi adalah supaya kita ini diberi husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu akhir yang baik. Kata sekali lagi, setan akan selalu menggoda kita. Meskipun kita sudah baik, akan tetap digoda ya. Kalau orang-orang yang ahli maksiat itu godanya dengan amal-amal kemaksiatan. Kalau orang yang sudah biasa buat baik itu godanya bukan dari amalan tapi dari niatan ya. Niatannya disimpangkan niatnya supaya tidak ikhlas bagaimana ya. Diselipkan sifat-sifat ujungnya, sifat-sifat sum'ahnya, sifat riyahnya. Sehingga ketika orang itu beramal yang banyak dari kebaikan, terus dia timbul kesombongan, timbul namanya ujub, timbul namanya sum'ah, yang itu akan menghancurkan amalannya. Makanya kita harus waspada dengan berbagai macam godaan setan. Terus yang berikutnya, pentingnya kita saling menasihati. Memang yang namanya manusia itu kadang-kadang bisanya melihat cuma di depannya, kita nggak bisa lihat yang di belakangnya. Ya, maka perlu namanya spion. Spionnya apa? Ya, adalah saudara kita. Maka di dalam Islam ada ajaran
Tawasau bil haq bisa sabar ya. Saling menasehati dalam urusan perkara kebaikan kebenaran dan menasehati dalam hal kesabaran. Si A pas sakit, si B yang besok, si B bilang kepada si A, Pak si A sabar di muka dadi marobah nggih. Suatu saat si A sembuh, si B sakit gantian, gitu. Si A nengok pada si B, Mas B, nggih, sabar Mas nggih Pak. Gitu. Kowe sok ngomong sok nglakoni. Ya namanya orang menasihati ya memang seperti itu, gitu. Yang sakit harus menerima wong dinasihati. Nasihat itu adalah iradatul khair li ghairi, kehendak yang baik kepada orang lain. Jadi harus diterima meskipun pahit ya. Ada yang berkata sing jenenge jamu iki yo memang pahit ning marai sehat. Nek pengen penak nggih sirup niku boleh. Nah, sirup niku sing enak ning marai marai pilek gitu. Makanya mati semuanya berusaha untuk menjaga diri keluarga kita dari berbagai macam mafsad, kemudian bermulazamah dalam berbagai macam kebaikan. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam berbagai macam kebaikan sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat disampaikan untuk kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal wakil. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.